Kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, Kau ada di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik nih pasti tahu dong siapa yang firman Tuhan. Kan pas di waiting room tuh lihat kan ada slideshow-nya tuh, ada muka-mukanya, ada kakak-kakak satu gitu ya, yang dibuletin ada mukanya satu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan penyembahan dan nyanyikan Sungguh Indah. Mungkin adik-adik ada yang tahu lagunya, ada yang kurang familiar. Tapi yuk kita belajar menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Jauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Dari awal, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Dan berharga, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar yang kebenaran-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa ibadah walaupun via Zoom. Biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Berkatilah firman yang akan dibagikan oleh Kalolita, agar kami bisa menjadi pendengar yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, yuk adik-adik yuk kita panggil yuk Kalolita aja. Kalolita. Kaloli. Mana nih Kalolinya nih? Kaloli. Coba adik-adik panggil Kalolinya. Kaloli. 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 Kayaknya Kalolitanya malu-malu ini di Zoom ini. Kaloli. Oh, ada Kaloli ada yang panggil tuh. Halo semuanya. Halo. Makanya diam-diam aja sih. Hari ini terima kasih Kak Jenny, Kak Carla, Kak Esther, Kak Tobi. Kak Tobi mau di sini terus juga boleh? Enggak katanya, ya udah. Halo adik-adik semuanya. Halo. Halo. Halo, ada siapa saja itu? Ada Jojo, ada Kesia, ada Sean, ada Kenzo, ada Dea, ada siapa lagi itu? Ada Azriel, ada Adriel, ada Vino, ada Matthew, ada Niko. Halo semuanya. Kayaknya ada Om Seven ya. Oh iya, wah ada ini ya anak sekolah minggu baru ya. Ada Om Stephen ya, anak sekolah minggu baru. Oke adik-adik. Masa anak sekolah minggu Om Stephen? Anak sekolah minggu tapi Om Stephen. Oke, puji Tuhan adik-adik. Shalom semuanya. Shalom kakak-kakak yang ada di sini. Puji Tuhan pada semangat semua pagi ini. Nah, sekarang udah pada siap belum buat mulai mendengarkan firman Tuhan? Waduh, nggak ada jawaban nih Kak. Udah siap? Ya? Oh, udah siap. Oke. Bagus, sudah pada siap. Nah, sebelum kita mulai di pagi hari ini, Kakak mau ajakin kita buat sekali lagi berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita semua lipat tangannya, kita tutup mata, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa kembali berkumpul dalam Zoom meeting untuk melakukan ibadah online. Kiranya Tuhan yang berkati untuk kami mendengarkan firman pada pagi hari ini, supaya kami bisa duduk diam dan kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih jawabannya. Nah adik-adik, tadi udah ada yang lihat belum nih di sebelum kita mulai tadi kan tuh ada slide-slide gitu, ada gambar-gambar. Nah ada yang udah tahu belum nih judul kita hari ini kira-kira apa? Ayo, tadi ada yang udah baca belum? Apa tadi di depan? Ayo, ada yang baca nggak? Baca nggak kakak? Kalau Lita, Iya. Joshua nggak ikut. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa Joshua. Yang tadi di breakout room aja nih, tadi kan udah ada sambil lagu-lagu nih diputer, terus ada slide-slide gitu. Nah, ada yang inget nggak judulnya apa? Ayo. Wah, kayaknya nih kakak-kakak udah ada yang denger nih di sini nih. Apakah hari ini judulnya, Kak? Oh, katanya mengampuni gitu deh, Kak, gitu. Oke, hari ini kita benar mau ngomongin tentang mengampuni. Nah, mungkin nih adik-adik nih pada kayak, aduh Kak, kayaknya kita udah tahu deh kalau jadi anak-anak Tuhan itu harus mengampuni. Benar nggak adik-adik? Benar nggak Kak? Iya benar ya. Kita udah tahu nih setiap pasti sekolah minggu selalu diingetin, adik-adik harus mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Pasti adik-adik semua udah pada tahu, udah pada hafal, benar nggak?
Ya. Nah, tapi sekarang kakak mau ajakin adik-adik mengingat-ingat nih. Nah, coba adik-adik ingat-ingat, pernah nggak sih ada satu temen nih, satu orang temen, dia itu salah. Nah, kita habis itu udah mengampuni nih, kayak yang udah diajarin sama Tuhan Yesus, kita udah mengampuni waktu dia apa salah gitu. Tapi habis diampuni, salah lagi dia. Pernah nggak? Ayo, ada yang pernah nggak kakak-kakak punya pengalaman gitu nggak? Habis mengampuni orang, Pernah. siapa yang jawab itu? Jojo, oh Jojo, gimana nih? Boleh diceritain nggak Jo pengalamannya? Bukan Jojo kalau Lita. Siapa yang jawab? Siapa tadi yang menjawab? Coba boleh diceritain Oh. nggak? Aku. Aduh, mendekat. Siapa Matthew? Oke, Matthew boleh diceritain nggak sedikit? Ya jadinya sih pernah tuh ada teman aku ya kan suka ganggu gitu sama diampunin tuh jadinya tuh minta maaf udah dimaafin tuh diulangin aja terus. Sama itu teh bukannya satu teman aku doang, ada dua ya, tapi sih yang keduanya mah udah enggak sekarang mah yang pertamanya aja yang sampai sekarang tuh masih ulang udah dimaafin berulang kali masih aja berbuat salah. Oh, oke. Jadi Matthew udah memaafkan nih temennya, tapi terus aja temennya masih berbuat salah. Nah, gimana sih perasaannya Matthew? Kalau Ya udah kesel abisnya sih ngeganggunya tuh bukannya yang kayak ngeganggu biasa gitu, kayak nyekek orang lah, terus teh nendang orang lah, mukul orang lah. iya, iya, iya. Kesel ya pasti. Nah, oke, terima kasih Matthew udah bercerita pada pagi hari ini. Terima kasih sharingnya. Nah, gitu. Adik-adik yang lain pernah ada nggak nih pengalamannya kayak Matthew? Udah temennya salah, udah ya nggak apa-apa diampuni, dimaafkan sama kita. Tahu-tahu salah lagi, salah lagi, salah lagi. Pernah nggak? Oh iya, aku juga lupa bilang temannya itu teh yang suka maunya tuh dimaafin, tapi tuh kalau ada orang lain yang berbuat salah tuh dia tuh marahin, udah bilang maaf gak mau dimaafin. Oh, gitu. Iya, iya, ya. Terus teh kalau misalnya kayak dia tuh diganggu, malah dia yang nyalain orang yang dia ganggu. Wah serem juga ya temennya Matthew ya. Kayak dia ngejatin orang bilang kayak, kenapa kamu ngejatin aku, minta maaf loh. Oh, wah galak banget juga ya temennya. Waduh. Agak galak sih, ngesok kayak ngebos gitu, tapi sih kalau plototin aja terus dia tuh biasanya mah kayak kalau punya ide apa jadi gak jadi gitu. Oh, iya. Serem juga ya temennya ya. Oke, oke. Oke, thank you Matthew sharingnya. Wah, nah ini nih. Mungkin adik-adik yang lain pernah juga nih ada ketemu teman-teman yang aduh bikin kesel banget nih Kak. Kayak aku tuh udah benar-benar mau maafin, tapi dia gitu lagi. Misalnya kayak waktu kemarin dia habis bohong, terus udah gitu aku maafin, bohong lagi diulangin. Nah, adik-adik ya sebagai manusia, kan adik-adik manusia, kakak manusia, kita semua yang ada di sini manusia, kita wajar banget kalau kita ngerasa kesel, ngerasa marah, ngerasa capek gitu. Karena teman yang kita maafkan ini, dia berulang kali melakukan kesalahan. Nah, tapi yang paling penting itu adik-adik udah tahu dalam hati adik-adik bahwa adik-adik harus apa Kak? Mengampuni. Oke. Iya. Nah, Kakak juga pengen ajakin adik-adik buat coba ada yang tahu nggak nih? Kita coba buka dulu di Matius 18 ayat 21 sampai 23. Nah, adik-adik karena ini cukup panjang, boleh nanti adik-adik baca setelah sekolah minggu. Nah, Kakak akan bahas secara singkat aja. Jadi, di sini itu ceritanya Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang suatu perumpamaan tentang mengampuni.
Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih Kak kita tuh harus mengampuni? Nah, di ayat itu Tuhan Yesus itu menjelaskan dengan perumpamaan. Jadi misalnya ada seorang raja nih, seorang raja dan ada hambanya itu yang berhutang sama rajanya. Tapi karena rajanya itu berbelas kasihan sama hambanya, akhirnya kayak ya udah dibebaskan dari hutangnya. Nah, tapi adik-adik ada yang tahu kelanjutan ceritanya nggak? Ada yang tahu nggak kakak-kakak di sini? Tahu, iya karena buka Alkitab. Nah, mungkin adik-adik yang sambil buka Alkitab juga biasa sambil dibaca tuh. Di situ ceritanya setelah hamba itu dibebaskan dari hutangnya, ternyata tahu nggak apa adik-adik? Ternyata dia malah menagih utang ke temennya. Jadi temennya ada berhutang juga sama dia, tapi sama dia bukannya dibebaskan, dia malah udah penjarain karena temennya nggak bisa bayar utang. Nah, itu Tuhan Yesus itu pengen mengajarkan sama kita lewat perumpamaan ini. Oh iya, ada yang kelewat. Akhirnya tadi itu rajanya tahu nih, wah ternyata tadi hamba yang sudah dibebaskan dari hutang itu, wah dia malah menagih utang ke temennya. Nah, kira-kira rajanya seneng gak nih lihat hambanya kayak gitu? Seneng gak kira-kira kakak? Enggak ya. Tidak seneng ya adik-adik? Seneng Pak. Gak seneng Kak. Benar. Rajanya nggak seneng. Padahal kan dia udah dibebaskan dari hutang. Kok dia malah menagih hutang lagi ke temennya? Nah, perumpamaan ini tuh menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu kan udah mengampuni kita, mengampuni segala dosa adik-adik, dosa kakak, dosa kita semua. Nah, karena itu Tuhan Yesus juga mau kalau kita juga mengampuni teman-teman kita, orang-orang yang bersalah sama kita. Kalau kayak gitu kira-kira Tuhan Yesus bakal senang nggak kalau kita mengampuni teman-teman kita juga? Nah, benar. Tuhan Yesus pasti bakal senang kalau kita juga bisa mengampuni teman-teman kita yang lain. Seperti Tuhan Yesus udah mengampuni kita. Nah, sekarang masalahnya Kak, balik lagi kayak tadi. Kalau misalnya udah berkali-kali, itu gimana? Kan pasti kesel, pasti jengkel banget, capek juga. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya harus gimana kakak-kakak? Kira-kira gimana adik-adik? Kalau udah salah berkali-kali, kita udah mengampuni berkali-kali juga, kira-kira kita harus gimana nih? Apakah kalau gitu, kita musuhin aja kayak gitu atau gimana? Di sini kakak-kakak udah banyak nih jawabannya. Ada yang bilang mengampuni lagi aja Kak. Ada yang bilang jangan ditemenin Kak. Waduh. Kira-kira gimana adik-adik? Atau siapa yang menjawab? Kak Mika boleh tolong dibacakan yang menjawab di chat? Oh, jangan dimusuhin. Betul. Nah, benar Valen. Nah, mungkin adik-adik juga tadi ada yang sudah menjawab tapi nggak berani jawab di Zoom, nggak apa-apa. Nah, tadi benar kata di sini ada kata Kak Carla, ya harus diampuni lagi dong, jangan dimusuhin. Benar nggak kira-kira adik-adik kayak gitu? Kalau yang masalah yang aku mah enggak, tambah diampunin teh tambah mengacau, sama tambah cengeng lagi. Tapi Matthew harus tetap mengampuni nggak nih kira-kira? Iya, tapi sih ini mah udah kayak berkali-kali gitu, ya lebih dari 10 kali gitu. Iya. Terus kan kalau kayak ditegur juga tuh bakal nangis. Nangis temennya kalau ditegur, iya. Nah, meskipun nih adik-adik, kayak tadi mungkin Matthew ketemu temennya yang, aduh nyebelin banget Kak, udah diampuni berkali-kali, tapi dia masih aja terus berulang kali melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau mengingatkan adik-adik semuanya bahwa sekesal-kesalnya kita, semarah-marahnya kita harus tetap mengampuni. Nah, mungkin ada yang kayak, aduh gimana caranya Kak, udah berkali-kali aku tuh mengampuni, tapi tuh dia kayak gitu terus. Nah, adik-adik jangan, kenapa Kak? Oh, harus tetap sabar katanya.
Nah, benar kata Kak Tobias tadi, harus tetap sabar. Harus tetap sabar, dan gimana caranya biar kita bisa tetap sabar? Ya, apa Kak? Wah, Berdoa. Benar, berdoa. Karena kalau kita manusia itu pasti wajar ada keselnya, ada marahnya, ada jengkelnya. Karena itu kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni gitu. Jadi jangan bosan-bosan ya adik-adik buat mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Nah, sekarang kakak punya sesuatu nih. Kakak mau memberikan apa ya? Contoh gitu buat adik-adik ya. Bukan. Nah, coba-coba. Kakak mau ada relawan, volunteer. Boleh nggak satu orang? Volunteer itu yang sukarela untuk maju di sini ya. Coba kelihatan nggak? Nah, nah ya mungkin ini harus dipinggirin ya, biar nggak ketutupan. Nah, sebentar ya, aku ambil dulu ininya. Wait. Wow, aku bawa apa hari ini? Nah, Kado bukan buat siapa? kado. Enggak, ini biar kelihatan Kak, agak mundur nih. Nah, dengan siapa saya berbicara ini? Siapa ini? Mirip ya? Siapa? Perkenalkan diri. Kak Esther, nama. Halo, aku Kak Esther. Nah, kan siapa tahu ada yang belum hafal. Ada yang nggak tahu aku gitu ya. Iya. Nah, hari ini nih Kakak Esther, nih aku punya sesuatu buat Kak Esther. Ini Ya. apa adik-adik? Tas. Ada tas nih, kakak bawa tas hari ini. Tasnya kosong. Nah, coba Kak Esther. Gendong tasnya, gendong. Wes. Coba tunjukkan. Nah, gimana Kak rasanya tasnya kosong? Tasnya ringan nggak? Ringan. Nah, ringan tasnya. Sebentar. Nah, terus, kita anggap nih ini seperti hati kita. Nah, ini seperti hati kita. Coba, kakak jangan dilepas dulu, Kak. Gang, nah. Ini seperti hati kita. Diam dulu ya, Kak. Jangan kemana-mana, jangan dibawa kabur tasnya. Nah, adik-adik, suatu hari ada temennya Kak Esther, ceritanya berbohong sama Kak Esther. Kesel nggak Kak? Kesel dong. Kesel banget ya kalau Ya. temannya berbohong. Ceritanya nih Kak, Kakak Esther tidak mengampuni temannya karena udah berkali-kali ya. Ya. Jadi sama Kak Esther disimpan. Ini ceritanya botol ini nih adik-adik kelihatan nggak? Nah ceritanya botol ini adalah tadi tuh kesalahan temennya Kak Esther yang berbohong. Disimpan sama Kak Esther di hatinya. Tidak diampuni. Nah, mulai berat nggak Kak? Sedikit berat. Nah, ada lagi ketemu temen yang lain. Nah, temennya itu dia suka menjauhi Kak Esther. Nah, karena berkali-kali nih Kak Esther juga udah mengampuni. Nah, tapi dia terus-terusan aja menjauhi, terus ngomongin yang kayak, Esther mah gini, Esther mah gitu. Akhirnya Kak Esther kesel dan gak mengampuni lagi. Nah, nih ceritanya ya, botol ini itu kesalahan temennya yang tadi nih. Sekarang karena gak diampuni, masuk lagi ke hatinya. Gimana Kak rasanya? Udah lumayan berat. Wah, lumayan berat tasnya sekarang. Lumayan berat. Satu lagi ya. Ini, wah salahnya luar biasa temennya. Udah berkali-kali, macem-macem salahnya. Udah mebohong, udah suka ngejek-ngejek. Nah, Kak Esther kan sebagai anak sekolah minggu yang baik, selalu
apa ya, selalu mengampuni gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, ya udah aku ampuni gitu. Tapi Kak Esther kesel banget rasanya, udah kayak udah aku nggak mau mengampuni lagi. Akhirnya kesalahan temennya, wah besar banget nih botolnya adik-adik, Wah, besar banget ya. besar banget. Nah, karena karena Kak Esther nggak mengampuni, ini botol, ini kakak-kakaknya bahagia banget di sini. Emang gitu ya? Ya, nah oke, kembali. Karena Kak Esther nggak mengampuni, ini botol yang besar banget ini masuk di dalam sini. Nah, coba Kak Esther, sebentar aku resleting. Coba Kak Esther dua-duanya digendong. Nah, sekarang coba kita tanya, Kak Esther gimana rasanya? Berat. Coba Kak Esther kalau lari-lari kira-kira enak nggak? Enggak, coba. Kalau lari-lari nggak enak, kalau misalnya disuruh gerak-gerak nari juga nggak enak ya, karena tasnya ini sangat berat. Nah, begitu juga adik-adik, seperti, jangan dilepas dulu Kak. Begitu juga adik-adik seperti hati kita. Nah, kalau misalnya nih, kita menyimpan kesalahan orang-orang yang salah sama kita, selain kitanya juga memang tidak, jadi gimana ya? Nah, pokoknya intinya karena kita tidak mengampuni, ini hati kita ini jadi berat banget. Kalau tadi kan kata Kak Esther jadi nggak enak mau lari-lari, mau nari-nari juga nggak enak. Coba Kak Esther pelayanan sambil menggendong tas berat ini enak nggak? Enggak dong. Enggak enak ya. Nah begitu juga adik-adik, kalau kita nggak mengampuni, hati kita tuh rasanya berat banget. Kalau udah hatinya kerasa berat, nah biasanya tuh nanti suka jadi yang salah temen, yang dimarahin mama. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Atau enggak, yang salah siapa, yang dimarahin siapa? Kayak gitu. Jadi kita kemana-mana marah-marah aja, bete aja. Gitu adik-adik. Nah, karena itu, gimana caranya kita mengeluarkan kesalahan-kesalahan dari orang tadi? Yaitu dengan mengampuni, benar. Nah sekarang kakak tanya, Kak Esther, coba kakak mengampuni nggak nih kesalahan temennya yang berbohong tadi? Mengampuni. Nah kalau mengampuni kita keluarin satu. Nah, coba gimana Kak rasanya? Berkurang bebannya. Udah lumayan berkurang. Nah terus mengampuni nggak kesalahan tadi yang temennya suka menjauhi? Mengampuni. Oke. Gimana nih Kak? Masih berat nggak? Enggak, udah berkurang banget. Udah berkurang banget. Coba kita kayak terlalu mundur Kak. Nah, udah berkurang banget. Nah sekarang nih, mengampuni nggak tadi temennya yang salahnya tuh banyak banget terus berulang-ulang lagi Kak? Mengampuni. Nah, sekarang udah kosong lagi nih tasnya. Gimana rasanya Kak? Lebih enak nggak? Ringan banget, Lebih enak. ringan, enak. Kalau dipakai lari-lari kira-kira lebih enak nggak dibandingkan tadi? Lebih enak. Nah, lebih enak juga. Oke. Terima kasih Kak. Oke, tepuk tangan buat Kak Esther. Aduh, ramai sekali di sini ya. Aduh. Nah, gitu adik-adik. Jadi, seperti yang tadi kita udah lihat, kalau misalnya kita menyimpan-nyimpan dendam, kesalahan orang lain, nah itu hati tuh rasanya berat banget. Meskipun kita kayak pura-pura, ya udahlah nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi kalau kita terus simpan kesalahannya, wah itu lama-lama jadi berat, kita mau kemana-mana jadi rasanya pengen marah-marah aja, jadi bete. Jadi kitanya juga tidak damai sejahtera. Nah, maka dari itu adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan terus kita buat kita selalu mengampuni tanpa batas ke orang-orang yang bersalah sama kita. Seperti Tuhan Yesus yang udah mengampuni kita semua. Meskipun kita sendiri juga
berulang kali kan salahnya, tapi Tuhan Yesus itu luar biasa baik dan kita selalu diampuni kayak gitu. Tapi meskipun udah diampuni nih karena adik-adik udah tahu kan, kita juga nggak boleh nih jadi malah terus mengulangi lagi kesalahannya. Jangan gitu. Kita karena anak-anak Tuhan yang baik, kita harus belajar lebih baik lagi gitu. Nah, sebagai penutup nih kakak pengen ngajakin adik-adik buka Alkitabnya lagi di Markus 11 ayat 25. Silakan coba dibuka dulu. Coba yuk dibuka Alkitabnya. Nah, kakak mau minta tolong satu orang buat baca nih. Siapa kira-kira? Kalau Lita tadi Markus berapa, Kak? Markus 11 ayat 25. Markus 11. Sudah? Aku, Kak. Oke. Valen mau baca boleh? Silakan Valen. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oke, terima kasih Valen. Ya tepuk tangan buat Valen. Oke. Nah, di sini kita diingetin ya adik-adik. Jadi kalau kita mau berdoa, kita juga harus mengampuni dulu nih, mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Di sini kan dikatakan ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Nah, misalnya kayak tadi tuh di tasnya Kak Esther tuh ada kesalahan orang kayak dia habis bohongin aku, wah disimpan di hati, semua disimpan di hati. Nah, Tuhan mau kita sebelum kita berdoa sama Tuhan, kita lepaskan dulu nih semua yang kesalahan-kesalahan orang itu kita ampuni semuanya supaya Bapa yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Oke adik-adik. Nah, sekarang kakak mau merangkum nih yang udah kita omongin hari ini. Jadi kita semua tahu ya bahwa mengampuni itu adalah hal yang sulit. Benar nggak adik-adik? Benar nggak kakak? Benar. Benar. Adalah hal yang sangat sulit. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap ingat bahwa mengampuni adalah hal yang paling baik untuk dilakukan, baik buat merekanya dan juga buat diri kita sendiri. Nah, gimana caranya Kak supaya kita bisa mengampuni meskipun orangnya udah salah berkali-kali? Yang pasti caranya adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa kita akan dapat kekuatan dari Tuhan. Kita bisa minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya buat mengampuni teman saya gitu misalnya. Seperti itu adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Nah, buat adik-adik yang mau menghafal ayatnya, misalnya kayak meskipun minggu depan kita nggak Zoom, tapi adik-adik pengen menghafal ayat, boleh hafalin yang tadi ya. Markus 11 ayat 25. Oke adik-adik. Nah, puji Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan doa tutup dulu. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Setelah Bapak terima kasih, kita akan ada pengumuman dulu. Oke, aku kembali. Oh ya udah, oke. Oke, sebentar ya. Nah, adik-adik boleh siapkan hati dulu, semua duduk yang baik. Oke. Nah, oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, kita semua lipat tangannya, kita pejamkan mata, kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, kami sungguh sangat mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan bahkan kami bisa menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami harus tetap belajar untuk terus mengampuni orang-orang yang bersalah sama kami. Memang sulit Tuhan, memang capek, memang kesel rasanya ketika kami mengampuni, tapi rasanya orang itu terus melakukan kesalahan yang sama. Tapi pada pagi hari ini kami bersama-sama ingin memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami kesabaran juga senantiasa. Dan kiranya damai sejahtera-Mu bisa terus bersama-sama dengan kami. Kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang terus menyertai kami dalam segala aktivitas kami untuk seminggu ke depan dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,